Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Dani, Teh Lia, alhamdulillah selalu baik Teh Lia, alhamdulillah. Ini luar biasa nih sore ini kita punya acara ya sama Kang Dani sama Teh Lia. Ini kita dalam rangka mendapat keberkahan di akhir-akhir di mana kita entah sedih entah senang nih mulai ditinggal bulan suci Ramadan lah istilah Teh Lia ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Kang Dani, Telia, dan semua yang menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa di awal ini mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan tentunya lahir dan batin kita diberikan oleh Allah usia panjang, bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang dan selanjutnya, dan hidup kita selalu manfaat. Dan di 11 bulan kemudian kita juga tetap istiqomah pasca Ramadan, itu yang menjadi penting ya. Baik, Telia, Kang Dani, kalau kita lihat ya di akhir bulan suci Ramadan itu kan ada 10 hari di mana ya bukan budaya ya, artinya menjadi sebuah sunnah yang memang menjadi utama ketika kita umat muslim untuk melakukan yang namanya i'tikaf. Nah, ketika orang bertanya apa sih i'tikaf, tentu kalau kita secara syariat Islam ada aturannya. Telia bilang tadi ada tata caranya, mesti di masjid, begitu kan? Nah, di sini kita akan melihat dari sudut pandang lain, dalam arti ada aspek-aspek psikologis ketika kita berbicara tentang i'tikaf, begitu ya. Nah, salah satu dalam tema sore ini ngaji kita yaitu berkenaan dengan yang namanya meditasi. Nah, apa sih aspek i'tikaf atau meditasi yang ada dalam i'tikaf gitu. Tetapi sebelumnya saya akan mengatakan bahwasanya meditasi di sini saya artikan bukan berarti dalam Islam itu ada meditasi. Tetapi di dalam Islam itu ada aspek meditasi, bahkan lebih ketika kita jabarkan dalam tinjauan psikologi Islam. Ini yang perlu kita garis bawahi sama-sama Telia ya, agar tidak terjadi miskomunikasi, salah paham tentang hal ini gitu ya. Karena kita tahu bahwa meditasi itu bersumber dari 3000 tahun yang lalu. Setiap budaya, setiap agama itu mempunyai yang namanya meditasi. Dalam rangka apa? Tentu dalam rangka bagaimana menterapi jiwa, pikiran, untuk apa? Untuk tenang. Maka ketika kita bertanya tentang apa itu meditasi, maka meditasi salah satunya adalah praktek relaksasi. Praktek bagaimana untuk kita kesadaran diri, praktek bagaimana kita untuk fokus, praktek bagaimana kita memperhatikan pikiran kita untuk fokus kepada satu hal. Itulah secara umum kalau kita bicara tentang meditasi. Nah, Telia dan Kang Dani, kalau kita masuk ke i'tikaf, i'tikaf itu kan kalau kita lihat dalam bahasa Arab namanya akafa. Akafa itu artinya fokus sebenarnya. Jadi fokus. Nah, fokus kita di akhir bulan suci Ramadan adalah fokus beribadah kepada Allah gitu. Nah, artinya ketika kita beribadah kepada Allah, fokus dengan cara apa? Dengan kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bagaimana tadabbur, tafakur, bahkan tasyakur, kita bersyukur kepada Allah. Maka di situ sebenarnya ada aspek yang namanya meditasi walaupun bagian kecil. Jadi bisa dikatakan setiap meditasi belum tentu i'tikaf, tetapi ketika kita berbicara i'tikaf dalam Islam, itu ada aspek yang namanya meditasi. Gitu Telia, Kang Dani, sebagai pengantar ngaji kita, ngaji komunitas masa kini ya, dengan Zoom. Betul. Telia, jadi dalam Islam sebenarnya saya lebih cenderung namanya tawajuh. Tawajuh itu menghadap. Artinya fokus semua mata, pikiran, terutama hati ya, yang menggerakkan semuanya itu kepada Allah. Kita sudah tahu dalam sejarah ketika Nabi belum mendapat wahyu, Nabi Muhammad SAW itu tahanus. Namanya tahanus, bermeditasi. Ada bahasa lain berkontemplasi. Beliau masuk ke gua Hira ya, ke gua Hira, beliau di situ bermeditasi atau bermunajat kepada Allah. Di situ dia kontemplasi. Beliau kontemplasi menyatukan dirinya kepada Allah. Dalam bahasa sufi ada namanya hulul, ada namanya ittihad. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dan Allah pun mendekatkannya kepada hamba itu, maka terjadi sebuah interaksi, sebuah koneksi. Maka koneksinya apa? Bukan fisik. Jadi koneksinya adalah peranan yang ada dalam hati, yaitu kolbu.
Maka jelas kata Nabi, inna fil jasadi ibnu adam mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahi al qalb. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Dan jikalau segumpal daging itu tidak baik, maka seluruh anggota badannya tidak baik. Apa itu kolbu? Jadi kolbu itu sentral manusia. Dan itu yang bisa bagaimana kita koneksi dengan Allah. Makanya kata Al-Quran dikatakan bahwa kita itu wa'lamu anallah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi interaksi kita dengan Allah bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan disentuh dengan tangan, tetapi dengan kolbu gitu. Maka teman-teman yang biasa umroh haji itu kalau seandainya di sana ada Allah, dengan mata visual kita melihat, maka kasihan yang gak pernah ke Ka'bah, ke Mekah ya, tidak pernah melihat Allah. Ternyata Allah ada di kolbu, di hati gitu Kang Dani ya. Masya Allah, kita punya kolbu alhamdulillah. Iya Kang Dani, Telia, bahwa dalam iktikaf kita tahu ya bahwa di situ ada yang namanya tafakur, tadabur. Kita tuh berpikir gitu ya. Kita itu memperhatikan pikiran kita. Bayangkan, ketika kita berdiam diri, arti lain kan iktikaf tuh berdiam diri. Kita meluangkan waktu kita untuk memikirkan diri kita, masa lalu kita, masa depan kita, bahkan memikirkan yang lebih dalam adalah kekuasaan Allah. Oh ternyata alhamdulillah saya ini ternyata sekarang udah usia sekian, berarti saya harus meningkatkan ibadah saya. Oh ternyata saya sekarang sudah punya berkeluarga, berarti saya harus ngapain, harus ngapain. Ini tafakur. Nah, kita berpikir tentang keesaan Allah, berpikir tentang keagungan Allah. Masya Allah, ternyata inilah the miracle, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini tafakur, bagian daripada iktikaf. Artinya orang bisa fokus kepada memperhatikan dirinya. Meditasi itu kan memikirkan dirinya, memikirkan nafasnya, memikirkan fokus kepada tubuhnya, mindful gitu ya, mindful ke dirinya. Nah tafakur itu sama, dia mindful kepada apa yang dipikirkan, begitu, yaitu fokus kepada bagaimana kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dalam itikaf ada namanya tasyakur. Sudah begitu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sekarang saya ternyata sudah mendapatkan ini, saya lebih baik. Coba kalau dulu ternyata yang niat saya ke sana ternyata itu tidak baik. Ada yang ke sana nggak tahu seperti apa. Kita melakukan sebuah syukur dan syukur. Nah, yang terakhir adalah, yang ketiga adalah tazakur. Kita berzikir kepada Allah. Kita ingat sama Allah gitu. Nah, fokus kita bagaimana caranya, langkah kita dalam iktikaf, ya sudah berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan kita meditasi adalah tenang. Tujuan meditasi adalah rileks. Nah, dalam berzikir, jelas dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, perilakunya tenang, semua tenang dan bahagia. Maka fokus kita ketika iktikaf adalah berzikir kepada Allah. Nah terus bagaimana caranya ketika kita sudah di akhir bulan suci Ramadan melakukan iktikaf? Ini hanya latihan, exercise. Nah, yang terpenting adalah nanti pasca Ramadan, bagaimana caranya kita mengambil makna daripada iktikaf ini untuk hari-hari selanjutnya yang begitu ramai gitu ya kehidupan kita, Masya Allah Telia. Itu kita harus benar-benar hati kita hanya milik Allah. Kalau sekarang kita iktikaf di masjid ya atau di rumah, ada sebagian ulama mengatakan boleh ada masjid kecil di dalam rumah kita iktikaf boleh, tapi sebagian ulama lebih menganjurkan di masjid. Kita berdiam, fisik kita di situ di tempat yang sepi, pikiran kita juga sama, visual kita nggak melihat macam-macam, suara kita suara-suara ayat Al-Quran. Tetapi bagaimana caranya kita iktikaf di tengah-tengah orang banyak, keramaian banyak yang bisa kita lihat nanti pasca Ramadan, yang kita dengar omongan-omongan yang ghibah, yang kita sentuh berbagai macam, otomatis mempengaruhi kita bagaimana kita bermeditasi. Nah, dalam iktikaf diajarkan kolbu kita hanya milik Allah. Yatir katawir Allah, terbang bagikan burung kepada kekasihnya. Biarkan tubuh kita, fisik kita milik orang lain, milik umat, milik jemaah, milik mitra, tetapi hati kita hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Kang Dani ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apa sih tujuan iktikaf ya. Nah, dalam kajian sore ini sebenarnya tujuan yang sederhana, yang paling terpendek adalah ketenangan. Seperti tadi aspek meditasi, ada ketenangan, kebahagiaan. Ketika kita iktikaf, maka tenang, damai. Minimal kita di masjid duduk dengan duduk itu udah tenang dan damai gitu ya.
maka orang melakukan sebuah itikaf lah, sebuah perilaku atau aktivitas itikaf. Nah, dalam rangka jangka panjang, artinya maksud saya dalam himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, yaitu di akhir bulan suci Ramadan ada malam di mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan ya. Artinya ada malam yang ditentukan. Ketika kita berbicara malam yang ditentukan, berarti ada yang menentukan. Kalau kita berbicara ada yang menentukan, berarti ada penentuan dan ada ketentuan siapa yang ditentukan gitu ya. Kan Lailatul Qadar, malam yang ditentukan. Nah, di situ adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kepada siapa yang ditentukan hambanya pada malam apa ketentuan itu, dan itu adalah sesuatu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sebagai muslim ya, yang memang kita dianjurkan untuk itikaf di 10 hari bulan suci Ramadan di akhir, kita maksimal saja. Jadi kalau saya berpikir begini, saya berusaha maksimal gitu ya, maksimal dalam beribadah. Contoh seandainya kita itikaf di masjid gitu ya, kita banyak baca Al-Quran, mungkin kita juga tahajud, kita juga berzikir, kita baca tasbih begitu ya. Nah, dalam rangka persiapannya tentu ini adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi lah ya. Contoh seandainya kayak tadi Kang Dani bilang, siapin kopinya, siapin cemilannya, nggak masalah gitu ya. Artinya jangan siang hari, kalau malam hari nggak apa-apa agar kita butuh energi. Dan yang lebih prinsip lagi, ketika kita berbicara tentang itikaf, kita juga mesti aman, apalagi perempuan. Ada 3 syarat yang mesti dilakukan perempuan. Yang pertama, mesti jangan ada fitnah ketika perempuan itu itikaf di masjid. Yang kedua, mesti aman tempatnya, artinya tidak terbuka dengan muhrim ya, yang bukan muhrimnya, jadi harus tertutup gitu ya. Dan yang ketiga, tidak ada alasan yang memberatkan tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kalaupun nggak bisa tiga-tiganya ya nggak apa-apa di rumah. Mengizinkan meridoi suaminya iktikaf di masjid, insya Allah pahalanya sama dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Saya pernah baca satu riwayat hadis Nabi bahwasanya siapa istri-istri yang mengizinkan suaminya dengan ikhlas iktikaf, maka pahalanya sama. Mengizinkan anak laki-laki iktikaf, mempersiapkan sarungnya, kopiahnya, pecinya, sajadahnya, minumannya, itu sama mendapatkan pahala iktikaf daripada anaknya. Nah, itu hal yang sifatnya manusiawi kan Dani. Tetapi yang lebih penting kita dalam itikaf yaitu mempersiapkan kolbu kita, hati kita. Hati kita menerima pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya light ya, pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tugasnya rapi, tarawehnya juga kita jalankan, tahajudnya, puasanya, ibadahnya ya Lailatul Qadar biarlah Allah yang menentukan. Asal kita malam-malam setiap hari ibadah, insya Allah Kang Dani. Jadi kita nggak usah nyari-nyari ke laut, ke hutan gitu, di mana Lailatul Qadar dengan tanda-tanda sepi begitu, nggak usah lah. Kalau menurut saya, kita fokus ibadah di rumah kita, di tempat kita, di masjid kita, insya Allah nanti kalau kita betul-betul Allah melihat kita bersungguh-sungguh, Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Jangankan yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh saja Allah sayang dengan rahman rahimnya kepada hamba-hambanya.